Kami persilahkan sebentar. Kami persilahkan langsung saja karena kalian yang apa ya dari Kuarnas yang tahu betul. Mungkin udah survei kali ya ke sana ya, Kak? Belum ya. Jadi kalau survei ajak-ajak saya ya, Kak. Ya, nanti mau juga menginfokan ada Prajambore Dunia. Itu di bulan dan lokasi yang sama. Jadi kalau misalnya mungkin ada adik-adik SIT yang usianya nanti keburu lewat kalau 2023 bisa ikutan yang Prajambore Dunia tahun ini ya, tahun 2022. 2022 ya. Nah, itu sekalian survei, sekalian rapat pimpinan kontingen. Oke. Baik, Kak Lain, saya akan kasih apa sih namanya biar gede. Kak Adi diapain biar gede, Kak Adi? Di spotlight. Ya. Kesipin ya. Saya aja deh. Nah, gitu udah. Sip. Udah gede ya, Kak Lain. Oke, silakan Kak Lain. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah. Kakak-kakak para pembina pramuka, khususnya yang tergabung di Satuan Komunitas Pramuka Sekolah Islam Terpadu seluruh Indonesia. Semoga dalam keadaan sehat selalu. Salam pramuka. Salam. Meskipun nggak dalam keadaan berseragam, tapi tetap ya, kita semangatnya sama. Saya kira ini sebuah inisiatif yang baik dari Satuan Komunitas Pramuka Sekolah Islam Terpadu untuk buat maaf kalian. Oke. Jadi kakak-kakak kita adalah Pramuka Sekolah Islam Terpadu adalah bagian dari Gerakan Pramuka Indonesia. Jadi bukan entitas yang terpisah, tapi sesuai dengan undang-undang bahwa diberikan sebuah kekhususan kepada gugus depan yang memiliki kesamaan untuk berhimpun dalam satuan komunitas. Sehingga ketika berkegiatan dengan gugus depan yang sama ini, kekhususan tersebut bisa dengan nyaman dilakukan. Tapi ketika kita sama-sama dalam keluarga besar Gerakan Pramuka Indonesia, kita juga tetap bisa mengikuti dengan baik. Dan ini sudah dibuktikan dengan teman-teman Pramuka Sekolah Islam Terpadu dalam perjalanan yang sudah sekian tahun usianya. Banyak kakak-kakak yang juga sudah berperan penting di kuartirnya masing-masing, memberikan kontribusi yang signifikan untuk perkembangan pendidikan anak muda Indonesia, khususnya melalui kepramukaan. Dan Gerakan Pramuka Indonesia juga bagian dari sebuah organisasi global yang namanya World Organization of Scout Movement. Kapan kita dilantik menjadi anggota Gerakan Pramuka, berarti kita secara otomatis menjadi anggota WOSM. Dan WOSM mempunyai program 4 tahunan sekali bagi pramuka. Kalau di kita penggalang ya, tapi penggalang di luar atau scout, rentang usianya berbeda, bukan di luar, maksudnya internasional nih, desain awalnya 11 sampai 18 tahun. Jadi agak luas rentangnya scout di kita. Sehingga Jambore Dunia, karena Jambore levelnya lebih membutuhkan tantangan fisik, mental dan seterusnya, tapi anak yang diambil adalah anak-anak usia 14 tahun. Sehingga Jambore Dunia bisa diikuti anak-anak 14 sampai 18 tahun.
Dan 2023 ini adalah Jambore Dunia ke-25. Nah, kita gerakan Gerakan Pramuka Indonesia ingin mengirim 1.000 lebih pramuka menuju Jambore Dunia ke-25 di Korea. Ya. Jadi saya kira kalau misalnya ada 1.000 yang berangkat dari Indonesia, kalau nggak ada dari pramuka Sekolah Islam Terpadu, kayaknya kayak makan tahu Sumedang nggak pakai cabai gitu. Kurang mantep ya. Jadi saya bilang sama Kak Oji pokoknya Kak Oji harus bisa mendorong teman-teman karena ini kesempatan baik. Kesempatan baik kenapa? Karena lokasinya dekat. Ya maksudnya dekat-dekatnya bukan dari Bekasi ke Bogor ya. Karena Jambore Dunia ini kan hostnya kan bergilir, berganti ya. 2011 itu kan di Jambore Dunia di Swedia. Nah, itu Eropa kan. Lalu 2015 di Jepang, Asia. 2019 itu di Amerika Serikat. Di Amerika, meskipun tuan rumah bersama Kanada, Amerika Serikat, Meksiko, tapi lokasinya di Amerika Serikat. Nah, Eropa, Asia, Amerika. Nah, secara urut dia pindah lagi harusnya ke Eropa nih. Waktu itu yang bidding, waktu itu tuan rumah itu Polandia. Tapi Korea juga pengen. Nggak ada peraturan emang harus balik lagi ke Eropa. Cuman itu semacam kayak kesepakatan nggak tertulis saja. Oh, kan udah di Asia, baru kemarin di Jepang, masa di Asia lagi. Tapi Korea nih ngegas dan akhirnya di vote menang. Polandia kalah, Korea menang. Balik lagi ke Asia. Nah, kan Jepang, Amerika, Korea lagi. Nah, ketika di Asia berarti kan tiket lebih murah. Kalau dicek tiket terakhir ke Korea itu nggak sampai yang paling murah ya, itu ada yang 5 jutaan. Berapa pramuka ya? Kemarin temen Monef ke Jayapura itu tiket berangkat 5 juta, pulang 7 juta. Berarti kan lebih mahal ke tempat Eka Teguh tuh di Jayapura daripada ke Korea. Dan cuma 7 jam penerbangan. Nah, sekarang rasakan penerbangan dari Aceh ke Jayapura. Nah, itu lebih lama lagi. Nah, ini sayang kalau misalnya kita tidak bisa ada yang ikut. 1.000 pramuka menuju Jambore Dunia ke-25 di Korea. Jadi mungkin sebagian udah kenal, tapi ada juga yang mungkin baru kenal. Saya Muhammad Layin, di Kuarti Nasional, kebagian amanahnya sebagai Sekretaris Komisi Kerjasama Luar Negeri untuk periode ini. Periode lalu di bidang pembinaan anggota dewasa, jadi sering kalau misalnya terlibat pelatihan, sekarang udah agak jarang karena bukan bidangnya lagi, tapi fokusnya di bidang kegiatan luar negeri. Dan saya dan tim berharap sebesar-besarnya pramuka Indonesia mendapatkan lebih banyak kesempatan untuk bisa ikut kegiatan internasional. Sayangnya COVID ya, masa pandemi. Jadi kesempatan ini juga tereduksi. Kemarin kita udah di depan mata tinggal memberangkatkan 10 pramuka ke India. Dibiayai penuh oleh pramuka India karena mau menghadiri parade kemerdekaan. Jadi ada seleksi dan udah siap, tiba-tiba dibatalkan karena Omikron kan, kasus Omikron naik di India. Baik kakak-kakak, kita sejenak lihat video ini. In August 2023, a new world opens. A fun festival held for 12 days. The dream of youth around the world to Saemangeum. Draw your dream. 2023 Saemangeum 25th World Scout Jamboree. A gift from nature, a living and breathing treasure,
A mysterious story that has happened for tens of thousands of years. Beautiful heritage awaits you. On the stage of passion and dreams, having a happy dream. 2023 Saemangeum 25th World Scout Jamboree. In the endlessly evolving Saemangeum, dreams of youth bloom in a new way. Mountains, sea, through thrilling adventures on the river, through delicious experiences, through a fun experience. Beyond pleasure to newness. Only at the 2023 Saemangeum 25th Scout Jamboree. Smarter. Safer. Enjoy more conveniently. Festival of Scouts around the world. 2023 Saemangeum 25th World Scout Jamboree. Now, here, as one dream, meet the Festival of Unity. 2023 Saemangeum 25th World Scout Jamboree. Preparation for the future of youth around the world. A bigger world will open in 2023. Draw your dream. 2023 Saemangeum 25th World Scout Jamboree. Oke ya, itu tadi videonya. Jadi video promosi yang dibuat oleh host ya, panitianya. Baik kakak-kakak, tentu kegiatan ini juga bagian dari program Koordinasi Nasional dan Rencana Strategisnya. Dan kita sudah menerbitkan 2 edaran. Edaran 1 tentang Jamboree Dunia itu dirilis 30 September 2021. Lalu kita merilis edaran kedua. Nah, di edaran ke-1 banyak yang bertanya karena pendaftaran katanya tutup 31 Desember. Nah, tapi sebenarnya 31 Desember itu sebenarnya bukan pendaftaran ditutup, tapi memang kita diminta berapa jumlah pramuka Indonesia yang ingin ikut. Nah, tapi setelah komunikasi dengan panitia Korea, kita bisa ngasih jumlah target aja gitu ya. Target. Jadi akhirnya kita menargetkan 1.000 lebih tadi. 1.000 lebih tadi. Bahasanya 31 Desember 2021 itu kita tuh booking seat, ya kan? Jadi ngetek lapak kalau orang Jakarta bilangnya, orang tahu. Jadi areanya nih kita pokoknya Indonesia sediain tempat 1.000, bahkan kalau 2.000 pun mereka masih bisa nyiapin. Karena kita kan anggota pramuka terbesar ya di dunia, mereka tuh pokoknya silakan Indonesia mau kirim berapa sampaikan ke kita. 31 Desember itu udah lewat, lalu kita rilis lagi edaran kedua yang kita minta per 15 Januari. Itu yang mau berminat mendaftar sudah transfer deposit sebesar 87 US dollar. Nah, seiring waktu juga kita lihat komunikasi dengan panitia Koreanya, nampaknya panitia Korea juga bisa agak leluasa nih. Jadi depositnya, uang mukanya ini bisa diperpanjang lagi sampai akhir Januari.
Nah, nanti yang belum punya edaran, saya akan share di kolom chat. Jadi biar bisa dilihat sama-sama. Nah, edaran 1, kalau yang udah baca, iya, ini kapan pelaksanaannya? 1 sampai dengan 12 Agustus 2023. Nah, 1 sampai 12 Agustus, 1 ini tiba di camp, 12 meninggalkan camp. Tapi kakak-kakak izinnya jangan 1 sampai dengan 12 Agustus karena tambah 1 hari sebelumnya itu perjalanan, tambah lagi 2-3 hari setelahnya itu plus city tour dan perjalanan pulang. 3 hari lagi sebelumnya biasanya ini yang biasanya ya, itu adalah pemantapan di Cibubur. Jadi ada pemantapan kontingen di Cibubur dan pelepasan di istana. Tapi karena sekarang jumlahnya besar, nah ini informasi, kalau misalnya 1.000 lebih, ini adalah kontingen Gerakan Pramuka terbesar yang pernah ada mengikuti kegiatan di luar negeri. Nah, paling besar sebelumnya itu Jambore Dunia di Jepang itu hampir 600 ya. Pernah juga Jambore ASEAN di Singapura juga sekitar hampir 600-an. Sekarang di data di kita udah ada 14 kuarda yang masuk datanya. 20 yang lain masih ditunggu. 14 kuarda aja itu sudah hampir 800 seat terisi. Tapi jangan khawatir, pokoknya kita masih buka selebar-lebarnya. Nah, lokasinya ini di selatannya Korea, namanya Saemangyong Jeollabuk-do, Korea Selatan. Ini 3,5 jam dari Incheon Airport dan tanah reklamasi ya. Ini tanah reklamasi. Jadi di arah baratnya itu laut, di timurnya nih gunung. Bisa kebayang lah kalau misalnya kita kemah pinggir laut. Suhunya seperti apa, siang harian panas dan mungkin udaranya agak udara-udara laut, tapi malam mungkin bisa turun angin lembah dingin. Tapi fasilitasnya memang udah world class, fasilitas kelas dunia. Ini lokasinya sangat luas. Ini mungkin sekitar 2.000 hektar dan panitia juga menyediakan fasilitas shuttle bus nanti di tengah untuk mondar mandir dan seterusnya. Nah, kalau kakak lihat area ini semua area adalah yang akan digunakan untuk perkemahan. Ini campsite-nya nanti. Jika nanti ada pimpinan-pimpinan sekolah yang mau jadi visitor berkunjung, semua visitor orang tua hanya bisa sampai ke area ini nih. Nah, jadi nggak bisa ke perkemahan. Jadi jangan membayangkan kayak perkemahan di sekolah gitu, anaknya camping terus bisa didatengin ke campnya. Ini steril. Jadi hanya area ini yang bisa divisit. Jadi kalau misalnya mau ketemuan sama putra-putrinya, sama siswanya, hanya di area ini. Ya, berarti harus ini meeting point. Nah, dan visitor pun nggak bisa seperti di kita bisa datang kapan saja, itu semua harus daftar online, ada fee-nya juga yang harus disetor ke panitia. Nanti Kuarnas akan membantu juga mengkoordinir, dan fee yang dibayarkan itu hanya untuk kunjungan 1 hari. Jadi besoknya kalau mau berkunjung lagi harus bayar lagi. Jadi panitia nih menggunakan Jambore Dunia, memanfaatkan Jambore Dunia untuk destinasi wisata lah, kurang lebih kayak gitu. Ini udah pernah dicoba di Jepang kemarin dan di Amerika juga dilakukan lagi dan memang laku. Jadi mereka juga mau jalan-jalan di area. Nah, di sini nanti ada Central Market di nomor 1, disebutnya Global Village, kampung dunia. Jadi pameran-pameran negara-negara ada di situ semua dan visitor bisa menikmatinya. Baik, kakak-kakak, edaran 1. Nah, ini yang isinya edaran 1 ya. Jadi siapa sih yang bisa jadi peserta? Nah, peserta kita ngelihat rentang tanggal lahirnya, bukan usianya. Kalau usia nanti suka membingungkan. Jadi yang bisa ikut hanya yang rentang lahir antara 22 Juli 2005 sampai dengan 31 Juli 2009 yang bisa ikut sebagai peserta.
Nah, berarti usianya kan antara 14 sampai 17 tahun per Agustus itu ya, 2023. Berarti dia bisa jadi pramuka penggalang, bisa jadi pramuka penegak. Nah, ini syarat-syarat yang lain, syarat-syaratnya bisa nyusul. Nah, ini syarat-syarat administrasi. Memiliki KTA itu bukti bahwa dia memang anggota gugus depan, aktif berlatih, badan sehat. Terus kemudian paspor yang masih berlaku, ini persyaratan untuk nanti membuat visa. Jadi nggak mesti langsung nyetor nomor paspor dan seterusnya. Ini bisa dibelakangin. Surat izin, ini bla 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 semua ini administrasi yang bisa disusul. Ya kan, 6 sampai 10 ini juga persyarat, sebagian besar adalah persyaratan membuat visa, jadi bisa nanti. Nah, pas foto juga. Dan nah ini nomor 13 harus mendapat rekomendasi dari Kuarda. Kuarti nasional tidak bisa berbuat banyak terkait ini karena memang kita meminta Kuarda untuk bisa aktif mengakomodir wilayahnya masing-masing karena kita mau ngirim jumlahnya besar. Tapi jangan khawatir kakak-kakak, Kuarda-Kuarda udah kita brief komitmen untuk memfasilitasi. Jadi kalau misalnya nanti ada Kuarda yang slow respon itu bisa disampaikan ke kita. Dapat berbahasa Inggris dengan baik. Kalau untuk peserta, kita nggak akan melihat, nggak akan ngumpulin sertifikat, les, belum enggak. Tapi yang penting ini cukup untuk berkomunikasi. Dan saya sih optimis kalau sama anak-anak sekarang ya, maksudnya bahasa Inggrisnya nih mereka lebih rata-rata lebih bagus daripada kita di generasi kita yang saat usia-usia mereka, karena sekarang udah dunia digital, mereka udah interaksi, kosakata bahasa Inggrisnya juga semakin banyak. Nah, di nomor 15 di edaran 1 ini disebutkan vaksin Moderna sama Pfizer aja. Ini udah kita klarifikasi karena Korea sudah declare semua vaksin yang direcognize oleh WHO juga direcognize oleh Korea. Jadi jangan khawatir mau yang vaksinnya Moderna, Pfizer, AstraZeneca, Sinovac itu diterima semua. Nah, nomor 16 sanggup membayar biaya yang diperlukan. Nah, itu peserta. Nah, sekarang yang udah anggota dewasanya, kakak-kakak ada 2 pilihan. Pilihan pertama jadi pembina pendamping, pilihan kedua jadi International Service Team. Pembina pendamping berarti ngedampingin adik-adiknya. Tapi jadi pembina pendamping, ini kuotanya sangat tergantung dengan jumlah peserta didik. Rasionya panitia ngasih 1:9. Jadi kalau ada 9 pramuka, dia jadi 1 unit, kita nyebutnya 1 regu ya. Jadi 1 unit. Nah, 1 unit ini 1 bindamping. Jadi misalnya daftar jadi bindamping semua, kalau misalnya anggota pesertanya hanya 36 misalnya ya, berarti kan cuma 4 pembina pendamping. Lalu kok misalnya pesertanya 36 yang daftar bindamping ada 10 ya, yang 6 lagi nggak bisa karena belum ada yang didampingin. Nah, belum ada calon yang mau didampingi. Kecuali memang ada regu yang belum ada pembina pendamping. Jadi harus dia daftar jadi pembina pendamping, mindsetnya harus siap, nggak hanya mendampingi anak-anak adik-adiknya, dia mungkin mendampingi regu lain. Jadi memang akan dilatih untuk siap mendampingi siapapun. Nah, ini kalau daftar sebagai pembina pendamping. Pilihan kedua, opsi kedua kalau mau ikut Jambore Dunia, jadi International Service Team. Ini jadi panitia, ya, panitia pendukung. Datang H-2 atau H-1 lah paling lambat. H-2 atau H-1. Terus kemudian membantu kerja-kerja kepanitiaan di sana. Daftar, lalu ketika daftar menyampaikan kompetensinya apa aja, bisa apa, kesenangannya gimana, kalau punya sertifikatnya mungkin bisa di-share ya, sertifikat yang di-recognize secara internasional. Lalu nanti akan ada dialog
komunikasi untuk posisi kerjanya nanti di mana gitu. Ada pengalaman teman yang kebagian tugasnya cuman ngibarin bendera-bendera negara tiap pagi. Jadi kan ada 172 negara peserta anggota WOSM kan, tiap pagi ngerek bendera, kibarin. Udah 172 udah selesai, udah dia free time. Jadi dia bisa ngapain aja, bisa keliling-keliling, bisa nengokin adik-adiknya, bisa ikut kegiatan juga, mau dayung, mau zip line, mau petualangan, mau program itu bisa diikutin. Nanti dia balik lagi sore untuk nurunin bendera. Kerjaan dia selama seminggu tuh gitu aja. Tapi paling-paling kalau misalnya dipanggil, kita butuh bantuan di pos ini lebih banyak, nah itu harus siap juga. Jadi volunteer intinya. Jadi panitia tapi bayar. Nah, dan KMD nih kita mandatkan ya, pokoknya mandatori untuk bisa KMD, harus ikut karena asumsinya kalau udah kursus sudah mengerti do's and don'ts, apa yang boleh, apa yang nggak boleh dalam mendampingi anak-anak pramuka, adik-adik pramuka. Oke, ya nanti ketika jadi udah terdaftar, udah siap berangkat, syarat tambahan dari panitia adalah semua anggota dewasa, which is yang di atas 18 tahun, wajib mengikuti kursus elektronik Safe from Harm, e-learning Safe from Harm, yang dibuat khusus untuk World Scout Jamboree 2023. Harus lulus 100%, harus keluar sertifikatnya. Sertifikatnya ini dikasih lihat sama panitia, setelah itu dicek, baru boleh masuk camp. Nah, ini foto yang di bawah nih, foto yang saya ambil di tenda tempat orang yang berhasil dirazia yang belum selesai kursusnya, dipaksa untuk menyelesaikan kursus di situ. Dan berkomitmen penuh menjalankan tugas. Ini disampaikan nanti Kuanas juga mungkin akan bikin semacam kayak surat pernyataan komitmen ya. Karena misalnya di panitia pendukung nih, terus tiba-tiba nggak kerja, kabur-kaburan, dan seterusnya. Wah, itu sangat-sangat berbahaya buat Indonesia. Karena yang ditegur nanti adalah gerakan pramuka ya. Oke, next. Wah, ini partisipannya pas 100 nih, berarti Zoom-nya 100 ya. Di edaran 1 juga udah dideklar biaya yang ke Kuarnas ya, biaya yang di Kuarnas. Jadi ada Jamboree fee. Nah, Kakak lihat Jamboree fee $300, kita naruhnya pakai dolar. $300 itu yang akan kita setor ke panitia Koreanya. Visa 1.200.000. Terus kemudian yang lain-lain bisa dibaca sendiri. Nah, kita Kuartin Nasional dalam semangat untuk mengusahakan biaya ini seefisien mungkin, seekonomis mungkin. Jadi kalau kakak-kakak cek di kurs sekarang, total biayanya 22 jutaan. Ini lebih murah dari World Scout Jamboree Jepang yang 2015 dengan fasilitas yang lebih banyak, ya kan? Nah, ini udah lebih murah. Ini belum dijanjikan, cuman kami juga sedang mengusahakan kita bisa bebas visa. Nah, bebas visa, jadi semua anggota pramuka yang berangkat Jamboree ini bisa bebas visa. Jadi kalau misalnya kita nggak janji, cuman kita janji akan mengusahakan, dan saya sih optimis harusnya bisa ya. Dan kalau misalnya ini akhirnya bebas, 1.200.000 kan lumayan buat nambah-nambahin uang saku adik-adik. Oke, ini biayanya, ini yang setor ke Kuarnas, tapi kita nggak minta uang sebesar ini langsung ketika mendaftar. Yang harus segera adalah membayar deposit sebesar $87. Jadi kan kita Jamboree fee-nya $300. Nah, $300 ini diminta oleh panitia Koreanya bayar uang muka dulu $87. Itu sekitar 1,2 jutaan. Nah, itu yang ditunggu awal tahun ini. Target gerakan pramuka, kenapa angka 1000 itu muncul? Karena kita punya 514 warca.
dengan asumsi 514 Kuarcap mengirimkan 2 aja, sepasang ya, satu putra, satu putri, dan karena dia dibiayai oleh Kuarcap, tentu yang best of the best dong. Nah, tapi rupanya nggak semua Kuarcap juga melakukan pola ini. Tapi inilah asal-usul kenapa 1000. Ya, 514 Kuarcap kali 2, 1028 Pramuka Garuda. Karena Kuarcapnya nggak semuanya, akhirnya dikonversi ini jadi target minimalnya Kuarda. Jadi target minimal Kuarda adalah jumlah Kuarcap dikali 2. Misalnya Kuarda Jawa Barat ada 27 Kuarcap. Nah, Jabar kita kenain target berarti 27 kali 2. Minimal Jabar ngirim 54. Nah, Jawa Barat udah nyetor angka 150. Itu pun masih nambah lagi terus, ya kan? Mungkin akan banyak. Jadi target nasional kita memang 1000 lebih, dan untuk international service team kita punya target 100 orang. Nah, pembina ini akan ngikutin jumlah peserta pembina pendamping. 40 CMT. CMT ini contingent management team. Jadi panitia PINKON, pimpinan kontingen. Kita kalau misalnya 1000, kita punya jatah yang dikasih panitia CMT itu bisa 40. Dan mungkin dari 40 itu salah satunya kita harapkan dari pimpinan Sako SIT tentunya ya, untuk jadi CMT. Kakak-kakak, Jambore buat Gerakan Pramuka adalah alat pendidikan. Jadi saya kemarin 2019 bawa adik-adik Jambore dunia ke Amerika. Itu kita didik baik, kita siapkan. Terus karena memang itu masa transisi waktu Jambore dunia Amerika, saya nemuin ada 2-3 anak yang dia bukan pramuka, tapi tiba-tiba bisa ikut Jambore. Nggak tahu ya, pokoknya mungkin pramuka cuman nggak aktif, karena ketika semua diapel, bariskan, carrier udah siap semua, tiba-tiba saya ngeliat ada 3 koper. Padahal kita melarang membawa koper, tiba-tiba 3 koper besar. Koper siapa nih? Kayak ini. Saya cek, benar diurut-urut, oh rupanya benar. Ini di apa? Kayak ada yang nitip lah ya. Tapi nggak apa-apa. Seharusnya itu nggak boleh terjadi. Cuman ketika dia nanti ngikutin Jambore 12 hari hidup di luar rumah, dia juga akan ada transformasi positif dirinya. Kalau misalnya pembina pendampingnya juga baik dalam mengkoordinir adik-adiknya. Nah, karena dia alat pendidikan, dia juga bisa dijadiin semacam kayak if you want to go to the Jambore, you must do this, you must do that, ya kan? Jadi kalau mau ikut Jambore harus melakukan ini, harus melakukan itu. Jadi semacam kayak seperti bahasa kemampuan komunikasi. Kan kalau misalnya kemampuan komunikasi kita pas-pasan, tapi kita tahu nih, wah nanti saya Agustus 2023 mau berinteraksi sama teman-teman internasional luar negeri. Berarti kan kita punya motivasi kan untuk meningkatkan kemampuan kita dalam berkomunikasi, berbahasa. Ada 2 bahasa WOSM yang paling banyak digunakan, itu Inggris dan Prancis. Jadi tapi Inggris lah rata-rata yang paling banyak. Nah, ketika di Jambore, adik-adik juga prinsipnya berlatih. Jadi membina persaudaraan, terus kemudian melihat mereka punya insight yang lebih luas, bagaimana sih perbedaan dunia. Mungkin nanti misalnya khusus di teman-teman Pramuka SIT bisa ngasih challenge sendiri yang khusus Sako SIT, ini kepikiran aja sama saya gitu kan. Jadi supaya mereka terbiasa untuk bisa memetik ibroh, merefleksi dari semua pengalaman yang mereka lakukan. Sepulang dari Jambore pun kita harus membuat semacam kayak tindak lanjutnya. Apa nih anak-anak yang balik, apa yang bermanfaat, bisa ditularkan, mereka harus jadi apa. Itu kita gunakan semua itu. Jambore ini alat pendidikan, jadi bukan tujuan. Saya 2016 bawa adik-adik Jamnas ke Jamnasnya Australia, itu yang berangkat rata-rata anak mami papi dan anak yang biasa dilayani dan seterusnya gitu kan, sampai saya nulis puisi terkait itu ya. Tapi
14 hari ya berkemah. Nah, itu hari 1 sampai hari 4, wah itu tersiksa mereka karena kita bikin pola yang baru. Nah, mereka harus makan dengan piring sendiri, habis selesai makan harus dimasak, pola-pola sederhana begitu, tapi mereka nggak pernah terbiasa karena udah selalu nyaman. Nah, tapi hari kelima, hari ke-6, hari ke-7 mulai unconscious, tanpa sadar mereka melakukan itu udah refleks. Jadi makan, terus cuci piring sendiri, piringnya ditaruh. Udah hari ke-7, akhirnya makan nggak perlu pakai piringnya sendiri, udah tuker-tukeran piring, udah nggak masalah, yang penting tanggung jawab, cuci lagi. Itu anaknya lagi cuci piring, kita videoin, kirim ke grup orang tua. Oh tuh orang tua langsung histeris. Wah, itu si Farhan kak, bener itu cuci piring katanya. Wah itu jadi ada level-level tertentu lah ya. Orang tua bangga sama anaknya kan. Ada orang tua yang cuci piring udah biasa kan. Nah jadi ininya. Baik, kalau misalnya Jambore adalah alat pendidikan, maka saya banyak bertemu orang tua yang berpikirnya ini adalah investasi untuk pendidikan anak-anak. Jadi mengeluarkan uang untuk memberangkatkan anaknya ikut kegiatan ini, bukan tentang jalan-jalan ke luar negerinya, tapi ya memang dia mau belajar di sana, mau berlatih dan berkemah bersama pramuka, sistemnya udah baik. Tentu ini adalah pergaulan global ya, adalah sebuah kampung global, kampung dunia. Nah, di sana kita bisa ketemu anak pramuka yang pakai cadar, jalan bareng sama anak pramuka yang maaf ya, pakai celana pendek, yang pakaian seadanya. Mereka bisa jalan bareng, tawa ketiwi gitu. Dan ini global village istilahnya. Nah, ini kan memang realitas dan kita siapkan imun buat adik-adik kita. Melihat kondisi begitu, apa yang harus kita siapkan. Jadi ini bagian dari pembekalannya. Buat saya, dan saya sering sampaikan, kemarin juga ada webinar saya sampaikan ini. Mengikuti kegiatan internasional itu life-changing experience. Khususnya buat orang-orang yang keluar negeri itu kayaknya susah banget. Harus struggling, wah kayaknya mimpi lah bisa keluar negeri, terus tiba-tiba bisa keluar negeri, ikut kegiatan, itu life-changing experience. Sebuah pengalaman yang merubah hidup. Karena dia bisa melihat bumi Allah di bagian yang lain dan dia bisa mengambil pelajaran darinya. Lalu buat sebagian orang ini nambah-nambah portofolio, ya kan? Jadi international service team, ya kan ditulis ini, menjadi panitia Jambore dunia di Korea. Ya emang benar ya menjadi panitia Jambore dunia walaupun jadi panitia pendukung kan, international service team. Nah, itu nama-nama portofolio. Terus kita juga bisa memanfaatkan ini buat soft diplomacy. Dan ini saya juga punya pengalaman khusus terkait ini. Ini penting sebuah kita menunjukkan wajah Indonesia dan sebagai Muslim kita juga menunjukkan wajah Muslim itu seperti apa ke dunia global ya. Tentunya mengikuti kegiatan internasional juga jaringan internasional kita juga bisa makin luas. Banyak cerita-cerita teman-teman yang kenalan sama teman-temannya dari negara ini, terus jadi sahabat, terus nggak diduga tiba-tiba dia kuliah dapat beasiswa. Ini yang terakhir ada adik dia dapat ikut Jambore dunia di Jepang, terus tiba-tiba dapat beasiswa kuliah di Jepang. Udah di sana udah teman-temannya banyak dan dibantulah ya kan karena rupanya ke Jepang udah banyak teman. Oke, tahapannya gimana? Yang jelas teman-teman, kakak-kakak semua harus pegang edarannya, pelajari. Itu bisa diunduh di websitenya Kuarnas, www.pramuka.id, atau di Instagram saya ada link di profil bionya, bisa di-download di sana. Pelajari betul, lalu hubungi Kuarcap. Nah, bahwa kami dari Gugus Depan ini mohon rekomendasi dan arahan, kita ingin ikut Jambore dunia. Nah, kita dapat informasi dari pimpinan Sako SIT tingkat nasional, mohon arahannya. Kalau
menghubungi Quarcap, lalu Quarcapnya macam-macam, nggak memfasilitasi, slow respon, langsung ke Quarda. Ya, langsung ke Quarda. Sampaikan ke Quarda bahwa kita sudah Quarcap, cuman Quarcapnya begini begitu, sampaikan datanya. Kalau misalnya dari Quardanya nggak ngasih solusi, ya kan, ataupun dan seterusnya membuat ini jadi makin complicated, sampaikan ke kita di Quarnas. Kondisinya seperti apa, nanti kita usahakan kita fasilitasi dengan Quardanya. Jadi Pin Sako SIT bisa mengadvokasi juga hal-hal seperti ini. Tapi kalau misalnya keuntungan Sako nih seperti kemarin teman-teman SPN, terus kemarin Sako belum jadi Sako sih, Al Azhar juga melakukan hal yang sama. Jadi ada yang mengadvokasi lah jika ada hal-hal yang menghambat. Lalu transfer depositnya. Nah, $87 ini 15 Januari deadline-nya kalau di edaran 2. Tapi khusus Pin Sako SIT kita tunggu deh sampai 31 Januari. Nah, sampai 31 Januari. Jadi udah perpanjang lagi. Tapi ini khusus buat Sako SIT aja ya. Dan nanti gabung di Telegram Info Giat Luar Negeri, update-update informasi akan ada di sana. Oh ya, ini cuma tambahan aja dikit ya. Jadi ini pengalaman saya waktu 2009, ini yang saya cerita tentang soft diplomasi tadi. Ini sebuah testimoni dari camp director saya waktu saya jadi international camp staff di Amerika 2009. Camp director saya namanya Steven dan rupanya dia paranoid terhadap Muslim sejak kejadian 9 September. Saya mengucapin selamat ulang tahun waktu saya udah pulang dari program tersebut. Rupanya dia respon dengan sesuatu hal yang mengagetkan saya juga. Rupanya dia curhat. Saya sekarang punya teman dari Indonesia dan sekarang kamu dan saya dianggap sudah memberikan perasaan baru tentang orang yang Muslim. Sesuatu yang baik karena dia punya perasaan jelek sejak 9/11. Jadi mengenal kita, membantunya untuk melewati perasaan-perasaan buruk tersebut. Jadi saya kira inilah yang bisa kita lakukan sebagai pramuka, apalagi pramuka Sekolah Islam Terpadu. Sudah banyak cerita-cerita adik-adik kita yang ketika kegiatan-kegiatan dengan anggota gerakan pramuka yang lain itu selalu memberikan contoh, ya contoh yang baik. Sholat subuh udah siap. Saya pernah waktu LT5 yang waktu azan subuh belum berkumandang, regu dari SIT itu udah siap untuk baris, sedangkan tempat sholatnya itu juga dipakai buat panitia sebagian untuk tidur kan. Jadi kan panitianya malah malu sendiri kan. Nah, itu hal-hal tersebut, hal-hal begitulah yang harus selalu dipertahankan oleh kita ya. Bahwa kita juga pramuka, tapi kita juga bisa menampilkan akhlak Muslim yang sebenarnya. Oke, ini pelunasan fee. Jadi kakak-kakak semua yang ditunggu hanya deposit $87 per 31 Januari. Nanti $300-nya, berarti $213 lagi itu bisa dilunasi akhir 2022. Sisanya biaya perjalanan, visa, pemantapan itu bisa awal 2023. Nah, ini policy di edaran kedua. Nggak tahu nanti kalau misalnya ada edaran ketiga, ada perpanjangan lagi, kita akan sampaikan. Sebagai penutup, saya juga menginfokan kepada kakak-kakak di Pramuka Sekolah Islam Terpadu, kegiatan luar negeri nggak hanya Jambore Dunia. Kalau SIT kan udah sering juga ikut kegiatan yang ASEAN gitu ya. Nah, juga pernah ikut kegiatan Jambore ASEAN, itu Jambore ASEAN itu berarti Jambore subregional. Ada Jambore regional nanti di Bangladesh akhir tahun 2022. Nah, ada perkemahan-perkemahan internasional yang diselenggarain oleh negara-negara, misalnya kayak sekarang nih ada Denmark, Finlandia, dia ngadain Jamnas tapi ngundang juga negara lain. Mungkin ada yang tertarik ikut tersebut.
itu nanti kita fasilitasi. Ada kegiatan magang yang saya ikuti 2009 itu kegiatan magang, internship, ada kegiatan pertukaran, ada kegiatan pelatihan, macam-macam. Jadi kesempatan ini bisa buat adik-adik dan juga ada kesempatan yang bisa diikuti oleh kakak-kakak pembinanya. Baik, kita lanjut dengan diskusi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Kak Lain, paparan yang singkat tapi benar-benar apa ya, kalau orang Betawi bilangnya daging semua gitu. Daging saya semua. Pas paparan kan cuma ngelihat wajah saya doang sama paparan. Saya nggak tahu peserta tiba-tiba udah jangan-jangan udah hilang semua. Iya, masih 97. Sebagian terpental Kak Lain. Sebagian terpental. Baik, rekan sekalian, ini adalah sebuah tambahan saja. Nanti setelah ini mungkin akan ada dialog langsung dengan kita semuanya, ya. Jadi Sako Pramuka SIT itu melalui Pinsakonas, insya Allah itu akan memfasilitasi berupa koordinasi dan segala macamnya, gitu ya. Seperti halnya kegiatan-kegiatan Kuarnas untuk pergi ke luar negeri, gitu ya, untuk berangkat ke luar negeri, gitu ya. Itu memang bukan hanya jam sean saja yang pengalaman kita, tapi beberapa kegiatan luar negeri juga pernah kita koordinasikan, gitu ya. Jadi kita punya struktur itu Pinsakoda ya, pimpinan satuan komunitas daerah, jadi wilayah-wilayah, dan kemudian sampai ke Pinsakocap sama mungkin ya, melalui koordinasi juga. Nah, kita akan membuat sebuah koordinasi, ya, yang seperti biasa melalui link, gitu ya, link pada link Pinsakoda lah, gitu ya, Pinsakoda. Kemudian dari link itu kita akan mendeteksi berapa SIT yang siap ikut, gitu ya. Nah, itu jalur pertama. Jalur kedua kita melalui jaringan sekolah Islam terpadu. Jadi ketua-ketua JSIT di seluruh Indonesia itu kita berikan sebuah surat ya. Jadi kita kasih surat edaran, himbauan lah, gitu ya, himbauan untuk diberikan sosialisasi secara umum, kalaupun tidak melalui Kuarnas tapi bisa melalui kita, gitu ya, Pinsakonas, gitu ya. Dan itu kemudian ujung-ujungnya gitu, secara teknis, gitu ya, secara teknis ini akan ada sebuah gladian nasional, gitu. Ini kebiasaan kita sebelum memberangkatkan ke luar negeri itu kita ada gladian nasional. Tadi Kak Lain sudah mengatakan bahwa ada beberapa kebiasaan-kebiasaan yang emang harus diperhatikan, gitu ya. Harus diperhatikan. Dan ini bukan wajar, gitu ya. Bukan wajar anak-anak kita ini seperti itu, seperti ini, gitu ya. Tapi ini sebuah gladian ini tujuannya bagaimana sih memaparkan kondisi di sana, dari mulai pemberangkatannya seperti apa, bahasa yang dipakai di sana, pokoknya segala hal terkait dengan detail-detail itu kita sampaikan, gitu ya. Sampai ke hal yang detail, misalkan toileter, gitu ya. Bagaimana sih pakai toilet di luar negeri itu seperti apa, gitu ya. Kenapa sih sebelum naik pesawat itu harus BAB dulu, misalkan. Harus BAB dulu, dan segala macamnya. Itu hal yang kayak gitu, detail kayak gitu kita akan adakan di gladian nasional, gitu ya. Jadi kita akan coba koordinasikan melalui Pinsakoda insya Allah. Baik, kakak sekalian, orang tua siswa, langsung saja kalau ingin ada yang ditanyakan, silahkan di unmute ya. Ya, silakan. Ada yang ingin bertanya? Di sini ada beberapa pengurus-pengurus daerah, ada pengurus-pengurus cabang dan para pembina yang sudah terbiasa mengirimkan ya, mengirimkan itu dari F ya, pembina dari F, ada pembina dari F? Kak Oji, Kak Teguh dari Papua, Kak Oji mau bertanya itu. Kak Teguh udah angkat tangan. Silakan Kak Teguh. Silakan langsung aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Di Papua sudah jam 11 malam nih Kak. Luar biasa. Baik, yang saya mau tanyakan nih untuk yang pertama tadi sudah dijawab sih untuk yang tentang SAKO. Kami di Papua kan untuk SAKO belum terbentuk strukturnya, hanya ada wilayah ya penanggung jawab secara struktur, kemudian SK di keluarga itu belum ada seperti itu. Nah untuk keikutsertaan melalui SAKO itu seperti apa? Itu yang pertama. Yang kedua, kami di sekolah, terutama di sekolah kami memang ini baru pertama kali kita ingin mengikutkan peserta atau anak-anak kami untuk ikut serta dalam Jambore Dunia. Dan salah satunya adalah tujuannya memberikan pengalaman yang besar kepada mereka untuk bisa berkegiatan dengan berbagai macam negara. Kemudian kami ini kemarin menjaring beberapa peserta, dan untuk yang putra kami dapat 5 orang dan putrinya 7 orang. Nah, yang saya tanyakan untuk pembina tadi kan kalau Kak Lain sampaikan bahwa pembina itu 9:1. Nah, ketika yang seperti ini gimana Kak? Apakah nanti dicampur dengan yang lain atau seperti apa yang di strateginya untuk kami pembinanya? Itu aja Kak untuk sementara. Oke. Baik, terima kasih Kak Teguh. Kak Teguh dari sekolah SIT mana Kak? Saya SMA IT Insan Cendekia Jayapura. Oh, Insan Cendekia Jayapura. Oh, Jayapura ya. Sebelah mananya Solo itu. Tempatan belok kiri. Kak Oji, Kak Teguh ini peserta KPD di Pusdiklatnas. Oh gitu, luar biasa. Tapi pas ikut usianya belum masuk. Jadi biasanya ketunda. Ditahan. Ketahuan. Sekarang sudah Sudah diterima ijazahnya Kak ya? Alhamdulillah sudah dikirimkan. Sudah sah jadi pelatih ya. Oke. Kak Lain masih ingat aja Kak Lain tuh. Karena pendamping kami Kak. Baik Kak Teguh. Kak Lain mau bantu jawab atau? Ya, jadi memang ini informasi wawasan buat kita bersama ya. Jadi kalau di dunia internasional tuh nggak kenal satuan terpisah ya. Jadi misalnya ada satu unit, ada 5 putra, terus 4 putri gabung dari satu unit. Nah itu buat mereka nggak masalah. Tapi Gerakan Pramuka Indonesia tetap akan mengusahakan tiap unit itu terpisah antara putra dan putri. Kalau untuk tenda sih bakal terpisah kan. 1 orang 1 nih. Jadi kemarin terakhir dalam hal bagian dari usaha prokes itu panitia membuat 1 tenda 1. Sebenarnya dari sisi safety 1 tenda 1 juga nggak direkomendasikan, karena untuk pramuka penggalang itu dia harus tetap berkemah tuh body system, jadi harus ada pasangannya gitu kan. Tiba-tiba ada anak ngelindur jalan keluar kan, nah itu berbahaya. Tapi akhirnya disepakati setelah dikaji ya tetap 1 tenda 1. Nah kalau misalnya jumlahnya nggak 9, maka pasti akan digabung. Yang bisa kita usahakan, yang bisa kita atur, mungkin kita bisa milih-milih teman gabungnya kemana. Misalnya ini masih di kepala saya aja, nanti kita diskusi sama-sama kalau lebih jauh lagi. Apakah misalnya nanti SIT ngatur gitu kan, regunya,
atau nanti misalnya dari Jayapura ada lagi atau dari Papua nanti digabung. Nanti SIT mungkin bisa sampaikan secara khusus, misalnya untuk kenyamanan adik-adik, berharap bisa dengan yang sama atau gimana, itu diskusi deeper lebih dalamnya nantilah. Tapi yang jelas kalau mau jadi satu unit dia harus 9. Kalau misalnya memang kurang banget baru dia bisa. Pokoknya kalau misalnya 9, terus kalau misalnya di Indonesia ada yang masih kurang, dia harus diisi dulu, diisi terus. Nanti kita lihatlah Kak Teguh, supaya nanti misalnya adik-adiknya 17, 15 berarti 12 ya. Ya, dari 12 itu 12 baru dari satu gudeg loh. Ya kan? 12 kalau seluruh SIT, SMP dan SMA-nya kirim semuanya 10 aja. Kalau dari SIT aja udah berapa itu Kak Uji? Bisa banyak sekali ya. Jadi gitu kata gue ya. Jadi akan digabung, terus kemudian jika tadi saya sampaikan misalnya dari pembinanya ngirimnya lebih, kan itu kan misalnya ngirimnya 2 ya, sedangkan nggak nyampe 2 unit, nggak nyampe 18. Nah, ada kemungkinan yang pembinaan satu lagi itu akan diberdayakan untuk jadi pendamping yang regu yang mungkin regu yang lain gitu. Nah, itu harus siap kondisinya. Oke. Terima kasih Kak Layen. Tambahan mungkin ya dari Kak Teguh tadi terkait dengan di Jayapura kan belum ada pinsakodanya ya, hanya koordinator JSIT saja. Yang pertama bisa merapat ke pinsakoda yang terdekat, itu bisa seperti itu. Atau nanti koordinasinya langsung dengan pinsakonas gitu ya. Nanti setelah daftar gitu ya, setelah daftar kita punya beberapa daftar SIT yang akan mengirimkan ke Jamdun. Biasanya para pinsakoda itu akan berhimpun dalam sebuah grup gitu ya. Dalam sebuah grup, nanti di grup itu yang akan kita berikan secara teknis. Paling tidak seperti ini, kita terbiasa ketika anak-anak itu mau berangkat gitu ya. Ketika anak-anak itu mau berangkat, kita kumpulkan terlebih dahulu. Jadi seluruh SIT itu yang ada di Indonesia sebagai kontingen gitu ya, kontingen itu dikumpulkan dulu, kemudian diberikan arahan dan gadian, dan sekaligus nanti tadi apabila ada kurang regu segala macamnya itu akan digabungkan di situ bersama teman-teman sesama SIT. Biasanya seperti itu gitu ya. Dan mungkin itu seperti itu kira-kira. Gitu ya Kak Teguh, ada pertanyaan lagi atau cukup? Cukup ya? Cukup Kak, terima kasih. Ya? Oh. Oke. Baik, tadi ada yang raise hand. Siapa tadi? Ada yang raise hand? Silahkan. Nah, ini kalau di chat ada pertanyaan, jadi bertanya bagaimana tahapan seleksi calon peserta Jambore ke Korea 2023. Terima kasih katanya. Dari Kak Rini ya. Kak Rini. Kak Lain bagaimana? Apa kalau kebiasaan kita di Sako SIT kita ingin secara kualitas gitu ya, secara kualitas kita mengikuti Kuarnas gitu ya. Kita milih Kuarnas. Misalkan syaratnya Garuda berarti ya push-nya itu ya. Push-nya itu ya. Sebenarnya nggak ada persyaratan Garuda Kak. Jadi kalau misalnya dibaca nggak ada syarat harus pramuka Garuda. Jadi memang ada salah tafsir aja dari edaran 1. Memang di edaran 1 itu kita mendorong karena Kuarcap tuh minta surat ceritanya supaya ada dasar mereka menganggarkan di APBD-nya untuk bisa Jambore Dunia kan. Jadi kita bilang tiap Kuarcap minimal biayai 2 anak lah gitu. Nah, kalau 2 anak yang dibiayai secara penuh berarti kan harus anak yang terbaik, anak yang memang sudah mencapai capaian tertinggi, berarti kan itu pramuka Garuda. Jadi ada bunyi begitu. Tapi sebenarnya syarat untuk Jambore Dunia nggak harus Garuda. Tapi dia tentu minimal sudah
penggalang ramu, jadi nggak boleh calon penggalang. Jadi dia udah penggalang ramu dan penegaknya juga sudah bantara. Jadi dikejar dan ini masih lama kan waktunya. Jadi TKU-nya dikejar. Dan ini bisa jadi semacam yang tadi saya sampaikan. Jadi semacam kayak apa namanya challenge kan. Nah, challenge. Kan ini Jambore Dunia 2023. Jadi kita siapkan. Kan yang kita siapkan keterampilan-keterampilan hidup di luar rumah aja. Berkemah, terus sebuah kemampuan packing, terus how to be tidy, rapi, bagaimana dengan temannya pembagian tugas, terus masak, yang gitu-begitu aja kan kita siapin. Jadi berinteraksi, karena akan siap hidup di luar rumah, jauh dari orang tuanya dan seterusnya. Ya, jadi nggak harus Garuda ya Kak. Ya. Apalagi tadi pertanyaannya di kolom chat juga ada beberapa nih. Ada beberapa. Bisa langsung dijawab Kak Lain. Kak Adi Suoro ya. Bagaimana tentang makan sajikan? Apakah bisa dipastikan terjamin kehalalannya? Oke. Setiap Jambore Dunia mandatori harus menyediakan makanan-makanan yang khusus. Nah, khusus itu termasuk halal, termasuk yang vegan, termasuk yang Hindu kan nggak makan sapi ya, termasuk yang Yahudi itu istilahnya apa ya, kosher ya. Nah, itu mirip-mirip sama kita tuh, dia nggak makan babi juga. Nah itu kalau misalnya di area orang dewasa tuh udah ada ininya, udah ada mejanya, cateringnya gitu nih, halal lane, jalur halal. Nah kemarin di Amerika juga ada begitu, adik-adik yang memang dietary needs-nya halal juga dikasih yang memang halal. Dan khusus untuk Korea mereka lebih serius banget kayaknya untuk memastikan menjamin sebuah ada grand design memastikan Muslim itu nyaman di Jambore Dunia di Korea, sampai dia meng-hire satu orang pramuka dari India yang Muslim. Jadi panitia Korea. Kemarin kita kaget juga pas ada pertemuan pimpinan kontingen yang jadi tuan rumahnya orang India pakai seragam pramuka Korea. Waduh, saya bilang kumisan begini nih. Rupanya dia udah dijadiin anggota kehormatan pramuka Korea gitu, dan dia Muslim. Sehingga camp chief-nya itu bilang, kami pastikan makanan yang Muslim tersedia halal, kita siapkan praying area beribadah untuk Friday prayer, sholat Jumat, untuk berwudu. Nah, itu disiapkan dengan sangat-sangat serius. Itu pertemuan terakhir. Karena pertanyaan-pertanyaan terkait kehalalan itu tentu keras dari negara-negara Jazirah Arab. Nah, itu sebelum dijelaskan, panitia Korea itu sudah menjelaskan khusus terkait dengan halal, intinya Muslim friendly. Itu tentang kehalalan. Itu salah satu requirement sebuah negara jika ingin mengadakan kegiatan internasional dari WOSM. Itu ada checklistnya. You can provide halal food. Oke, kalau surat nanti Kak Uji yang jawab, ya kan. Terus tahapan seleksi calon peserta. Nah, Kuartir Nasional tidak akan melakukan seleksi apapun. Itu yang akan melakukan Kuarcap dan Kuardanya. Kalau misalnya dalam hari ini Pinsako SIT itu mungkin SIT juga akan ada requirement khusus, terus itu dipersilakan. Tapi begini, maksudnya kita tidak ingin juga Jambore Dunia ini jadi tempat yang anak-anak atau orang tua yang not because you have money you can go gitu. Jadi punya uang bisa jalan gitu. Enggak, pengennya oke, Anda punya uang, tapi kalau mau ikut, Anda juga, anaknya juga harus aktif berlatih, harus aktif mempersiapkan diri. Karena kalau misalnya dia nggak pernah pramuka, tahu-tahu
berangkat, itu nggak selain nyusahin dirinya, nyusahin temannya yang lain. Kita pernah punya pengalaman di bus, udah siap semua, terus pas dihitung kontingen kurang 2, ya kan? Dicek di kamar masih tidur. Wah, itu ketahuan. Ini pasti anak yang bukan pramuka, maksudnya yang pramukanya ngedadak, tiba-tiba jamdun, tiba-tiba jadi pramuka. Nah ini kan masih jauh nih waktunya, jadi dipersiapkan, jadi semacam kayak jadi challenge lah untuk mempersiapkan anak-anaknya. Oke, apakah anak-anak dipersiapkan untuk belajar bahasa Korea juga selain bahasa Inggris? Nggak usah, ya kan? Bahasa Kroya boleh. Karena itu eventnya event global, tuan rumahnya aja yang Korea. Bahkan orang Koreanya pun harus bisa bahasa Inggris. Kalau misalnya mau belajar bahasa Korea ya silakan, mungkin nanti pas pas city tour atau jalan-jalan mau mempraktekkan bahasa Korea. Saya bahasa Korea cuma bisa annyeonghaseyo sama gamsamnida aja. Iya. Kang Atur, jika bla bla biayanya udah dibayarkan, ternyata qadarullah belum mengizinkan, harus setelah apakah biaya bisa dikembalikan atau gimana? Oh ya, kalau yang deposit dia nggak bisa dikembaliin. Jadi tapi bisa digantikan. Nah, bisa digantikan. Itu kayaknya wajar ya, uang muka kan, ya kan, tanda jadi gitu, 87 US dollar dikasih. Misalnya akhirnya nggak jadi ikut, nanti digantiin gitu, digantiin sama orang. Jadi orang bisa tetap sama, itu boleh. Tapi kalau misalnya yang camp fee-nya yang udah 300 dolar, mungkin nanti bisa dikembalikan sekian persen minus. Ada ininya apa? Kayak tiket pesawat gitu. Kalau misalnya dibatalkannya persekian, dikembaliin sekian persen. Saya nanti lupa detailnya. Tapi juga ada pertanyaan jika ada force majeure ya. Force majeure itu misalnya ya, just in case, mudah-mudahan nggak terjadi, tiba-tiba pandemi meledak lagi gitu kan. Akhirnya Korea di close, emergency. Mereka bersedia untuk mengembalikan camp fee-nya. Nah, dan itu juga nggak 100% karena pasti udah sebagian udah dibelanjakan. Nanti kita akan sampaikan komitmen fee-nya seperti apa. Oke. Ya, dan kakak-kakak semua ini menyampaikan terkait kondisi pandemi ya. 2023 Jambore Dunia ini berlangsung, ini diasumsikan kondisinya sudah terkendali. Jika nanti ketika Jambore Dunia kondisi untuk masuk ke Korea harus seperti sekarang, yaitu karantina dulu, terus pulang ke Indonesia harus karantina lagi, berarti dianggap kondisi ini belum terkendali penuh. Jadi Korea dianggap belum aman. Dan bisa-bisa itu juga worst case-nya adalah dibatalkan atau ditunda Jambore Dunianya. Tapi jadi sekarang semua dengan asumsi 2023 kondisi sudah terkendali lebih baik. Oke, kakak pramuka selalu di hati. Masih resen. Silakan Kak. Kakak pramuka selalu di hati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siapakah beliau? Sehat Kak Fauzi? Sehat. Ini kayaknya Kak Perta suaranya. Ternyata masih ingat saja Kak Fauzi. Dari Bengkulu ini. Iya. Silakan Kak Petra. Salam takzim saya kepada Kak Layin. Sehat selalu Kak Layin. Gimana Kak Petra? Udah lama kita nggak jumpa. Iya, udah lama nggak jumpa nih Kak. Masya Allah, sehat Kak Layin. Alhamdulillah. Makin cerah aja wajah Kak Layin nih. Ada lighting soalnya. Waktu gitu Kak. Ya Kak. Salam takzim semua buat Pinsakonas. Semoga sehat selalu, Pinsakonas tetap jaya selalu, tetap istiqomah selalu.
Makasih Kak Berta. Yang di Bengkulu ini yang ikut Zoom ini ada 1, 2, 3, 4, 5. Jangan salah saya nih. Ada 5 dari Provinsi Bengkulu yang mengikuti Zoom, termasuk dari SD juga ada. Yang siang selalu, tapi tidak open kamera kayaknya. Sedikit bertanya nih Kak. Mungkin segera nanti Kak kita tunggu surat edaran dari Pinsakonas Kak. Mengingat waktu tidak lama lagi. Itu satu. Yang kedua, kalau untuk SMA, kayaknya karena yang di Ambalan itu kan mayoritas dia di pengurus Ambalan itu di kelas 11. Kalau sudah tahun 2023 sudah berakhir kayaknya ya, kayak udah berakhir di kelas. Otomatis kita masih mendidik mereka di kelas 10. Dan mungkin untuk tahun ini ada yang juga dikejar nanti mungkin calon anak didik baru. Dari tamu Ambalan yang baru kita godok, kita siapkan untuk mengejar di Bantara. Nah, jadi yang sedikit kendala kita di lapangan, kalau kita mendaftar yang kelas 11, 2023 dia sudah mau tamat, iya kan? Nah, kalau kita mau mendaftar yang kelas 10 kemungkinan, yang 10 sekarang, sebentar lagi juga mau ada kenaikan, mungkin bisa jadi di kelas 10 kayaknya, dan juga kelas dan juga mungkin yang calon baru. Nah, mohon nanti arahan masukannya gimana nanti infonya dari Kak Lain dan yang Kak Oji juga. Terima kasih, salam sehat selalu. Kak. Terima kasih Kak Berta. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kak Lain bisa langsung jawab. Kayaknya ada space buat yang waktu umurnya lebih ya. Iya. Kalau misalnya tadi saya sampaikan persyaratan itu melihat rentang tanggal lahir ya. Jadi jangan ngelihat usia, tapi rentang tanggal lahir. Kalau dia kurang atau lebih, nggak bisa ikut karena dia tertolak by system. Jadi nanti kita akan registrasi online, jadi masukkan datanya. Kalau yang kemarin di Amerika sih itu ngedaftar masing-masing yang online-nya ya. Jadi masukin data masing-masing, dan itu kan pasti memasukkan tanggal lahirnya harus sama dengan paspor kan. Jadi nggak mungkin di muda-mudain atau ditua-tuain ya. Nah, jadi terkait dengan usia yang bisa jadi peserta hanya yang masuk di rentang tanggal lahir tersebut sesuai edaran. Kalau dia nanti sudah lewat, berarti sudah lebih tua dari usia yang boleh ikut jadi peserta, opsinya kalau masih mau ikut sebagai International Service Team. Yang tadi itu jadi volunteer, jadi panitia pendukung, dan itu juga pengalaman yang menurut saya asik, itu seru kan. Tapi kalau IST ini kemampuan bahasa Inggrisnya dia harus agak naik dibanding sama peserta. Jadi memang nggak usah ahli fluent, nggak mesti, tapi nggak boleh pas-pasan juga gitu. Kenapa? Karena khawatirnya dapat kerjaan sebagai panitia yang memang berinteraksi sama anak. Jadi kalau misalnya nanti salah ngasih instruksi karena bahasanya salah, itu kan beresiko. Meskipun juga ada kemungkinan kita di bagian yang nggak banyak ngomong gitu ya. Ada temen IST daftar, kebanyakan nawar, dikasih pekerjaan ini, kalau boleh saya kayaknya nggak nyaman di situ, pindah lagi, kasih lagi kerjaan yang lain, bisa nggak pilihan lain terus gitu. Akhirnya mentok-mentok dia suruh jadi lighting, megangin lampu doang. Nah kan, padahal kerjaan yang ditawarin awal tuh lebih ada yang bisa diceritain lah. Ya kan, kalau misalnya dia cuman volunteerin megang lighting kan, emang kerjanya enak, cuman malam aja. Tapi kan kemarin Jambore Dunia, ya wah, panitia, kenapa? Megangin lampu, kan nggak enak ceritanya kan. Tapi kalau misalnya volunteer terus bantu di shooting sport atau di water activity, kegiatan air, ya kan? Atau di first aid, atau jadi volunteer. Ada yang jadi volunteer namanya listening ear.
Listening ear tuh kayak jadi konseling, pojok konseling gitu. Jadi standby, terus anak datang, terus curhat, kita dengerin, kita note, terus kalau ada perlu dikasih ke terapis, atau kayak gitu-gitu. Jadi banyak pengalaman-pengalaman yang seru. Nah, anak-anak yang udah 18 tahun itu juga akan diposisikan di yang sesuai sama kompetensi mereka. Tadi kan syaratnya SD harus KMD ya. Anak-anak kalau baru lulus SMA gitu mungkin sebagian ada yang belum KMD. Nah, itu kita ada rencana kalau buat mereka-mereka nih yang fresh graduate baru-baru lulus SMA, kita mau bikin pelatihan khusus lah online. Oke. Terkait dengan kecelakaan asuransi dan kesehatan Kak lain. Oh iya, itu udah pasti ya. Jadi kalau misalnya dari travel ada biaya asuransi selama perjalanan, dan di lokasi kegiatan juga dijamin oleh panitia. Kemarin saya Jambore Dunia yang terakhir ya, yang di Amerika, ada anak kita BMX, naik olahraga sepeda BMX kan, loncat-loncat gitu, jatuh, pleset, luka, ditandu, pakai helikopter dong dijemputnya, ya kan? Anak itu jadi cuman ke Sleo gitu, diangkut ke tandu pakai helikopter, pindahin turun lagi. Jadi memang udah beda standar. Kalau kita jatuh kayak gitu ya paling panggil ke Adi suruh ngurut gitu kan, itu beres lah. Tapi kalau mereka punya standar yang agak ketat terkait dengan keselamatan, insya Allah lah. Saya beberapa kali kegiatan dunia itu melihat respon terhadap kecelakaan, terhadap yang sakit dan seterusnya itu cukup bagus. Bahkan bisa dibilang mungkin paranoid ya. Kalau seandainya ada peserta didik kita itu yang cacar, wah itu udah pasti tuh. Pasti isolasi tuh. Jadi udah diisolasi, udah 3 lapis tuh. Kalau nggak salah terakhir teman-teman ST juga ada yang ikut waktu itu di Singapura ya. Oh udah itu di cacar tuh diisolasinya udah kayak lebih parah dari COVID. Oke, termasuk perpanjangan tinggal itu juga biasanya dibantu. Oke, laundry, ya dia akan cuci baju sendiri, ya kan? Dan tempat untuk washingnya itu meskipun jadi nanti bisa ada satu tenda tuh putra putri, bukan satu tenda ya, satu area perkemahan itu bisa kumpul putra putri. Jadi nggak kayak perkemahan di Indonesia gitu ya, area putra semua, area putri semua, nih enggak. Jadi misalnya di situ ada putri, terus mungkin di sebelah ada putra, itu kondisinya seperti itu loh. Jadi nggak bisa putra putri. Tapi untuk MCK-nya, untuk toiletnya itu pasti dipisah. Jadi putra dan putri. Dan nanti akan diinfokan terkait dengan fasilitas-fasilitas MCK-nya seperti apa. Karena mereka nih Jamborenya nih akan jadi smarter than before, ya kan? Jadi ini high tech teknologi kan. Nah, ini sekalian ngejawab Kak Cantika ya, media komunikasi ya. Jadi waktu Jambore sebelumnya aja yang di Amerika semua basisnya apps. Jadi di smartphone harus install apps dan mereka semua dikasih ada kayak gelang gitu, pin, itu namanya Novus. Kalau dulu kita Jambore ya, mungkin ingat zaman dulu kita ada kegiatan namanya Anjang Sana. Jadi bawa-bawa buku, pulpen, terus kenalan. Namanya siapa? Ya, terus nama, terus nomor telepon. Ya, itu Anjang Sana. Anak sekarang Anjang Sananya, dari mana? Terus dideketin nih gelangnya kan. Mana sih kamera saya? Nah, itu tinggal deketin, dinyalain, truk,
dekat, langsung data saya masuk ke teman saya, data teman saya masuk ke saya, apps-nya. Masuk ke apps. Nah, karena dia using smartphone, jadi konsekuensinya adalah charger station itu di mana-mana. Itu tempat ngecas itu manapun ada titik-titik ngecas. Dan BTS tower, bukan band BTS-nya ya, Pak. Tower pemancarnya itu di mana-mana. Itu Korea bilang fasilitas kita akan lebih dari Amerika dengan fee yang lebih murah. Jadi Amerika kemarin Jambore Dunia, ini fee yang kita setor ke Amerika, itu 853 US dollar. Mahal sekali. Sangat-sangat mahal. Sampai orang-orang tuh bilang, nih Amerika kayaknya bikin Jamdun bayar dari kita doang gitu kan, uang kita dijadiin Jamdun gitu. Kalau Korea cuma 300 dolar dengan declare fasilitasnya lebih baik dari yang di Amerika kemarin. Nah, kalau urusan teknologi kan kita udah lumayan percayalah sama Korea ya, kan dia sekarang juga agak terdepan di teknologi sama Jepang nih saing-saingan. Saya kenal dekat sama Kak Kuarnas Korea dan beliau juga nanti akan jadi ketua panitia atau camp chief istilahnya. Orang Korea nih sampai sekarang masih ada rasa nggak mau kalah sama orang Jepang. Jadi kayak ada kompetisi, ya kan? Setiap ngobrol namanya Simon, kita di Jepang kemarin visa dibebasin anak-anak, masa Korea nggak bisa? Oh gitu, oke kita usahain, pokoknya gitu. Wah, jadi dia langsung, dia akan berusaha supaya apa yang dikasih Jepang, Korea akan ngasih lebih ya. Silakan, tenang aja Kak Aris akan berangkat ya, dari Umur Puro. Kak Aris siap selalu itu. Kak Perta mau bet kayak gini nggak Kak Perta? Siap. Kak Perta nih dapat tuh. Ini ada Koreanya nih. Waktu itu mereka sosialisasi dan luar biasa karena apa ya, kekuatan lobby mungkin ya kalahin ya. Iya. Dapat juga akhirnya di sana. Oh gitu. Transfer lah. Ikut ya Kak Perta ya. Insyaallah. Ada jatah Romli nggak? Itu oh ada kan nanti di Cibubur Kak. Di Cibubur nanti ada. Jadi kan sebelum Jamdun kan Jamnas dulu ya kalahin ya. Oh iya, ya, Jamnas dulu. Jadi beberapa bulan setelah Jamnas itu Kemnas. Setelah Kemnas Jamdun. Subhanallah gitu. Jadi anak-anak kita ada banyak kesempatan untuk ikut, yang nggak ikut Jamdun ya bisa ikut rencana ya Jamnas atau Kemnas gitu ya. Insyaallah gitu ya. Dan tahapannya secara desain besar itu arahnya memang ke Jamdun yang terakhir 2023 gitu ya. Nah, mudah-mudahan bisa kesampaian. Dan insya Allah target kita bisa lah insya Allah 300 orang ya. 300 orang dari Sako SIT bisa mengikuti Jamdun ini. Kalau sudah berhimpun biasanya, kalau sudah geladian, kita akan langsung melebur dengan Kuarnas. Jadi nanti di sana itu nggak ada lagi gitu yang namanya Sako SIT gitu ya. Yang ada adalah logo Garuda. Logo Garuda ya, perwakilan dari Indonesia gitu ya. Memang terkait itu kita agak strike ya, karena pernah ada evaluasi dengan ini nggak apa-apa sebut aja di sini ya, tapi itu yang lalu dengan Gontor ya. Jadi pramuka teman-teman di Gontor nih kan jaringan pramukanya juga udah luar biasa hebat. Mungkin ada di sini kan ada alumninya juga misalnya. Nah itu setiap Jamdun tuh suka misal sendiri, terus jalan yel-yel gitu, nggak bisa kepegang gitu. Nah ini Gontor aja kita ada pendekatan khusus dan alhamdulillah mereka juga paham. Nah, sekarang harus sama-sama. Tapi saya yakinkan kita kan edaran Kuarnas kan juga
kepada ketua Kuarda, kepada ketua Gudep luar negeri, kepada Pinsako kan. Nah, berarti kan kenapa edaran ini khusus ke Pinsako juga maksudnya disebutkan karena kita tahu bahwa satuan komunitas ini justru mungkin bisa digerakkan lewat pimpinan Sakonya. Nah, ini besok Senin saya diundang ngomong ke jaringan Al-Azhar se-Indonesia. Al-Azhar mau bikin Sako juga, cuman sekolahnya masih cuman ada 47. Oke, gimana? Ada lagi? Kasihan nih Kak Teguh, udah jam berapa nih? 11:30. 11:30 sana. Di komunikasi ortu lewat apa katanya Kak? Biasanya dengan anak-anak. Ya lewat apa biasanya? WhatsApp bisa, ya kan? Bisa ya. Korea itu negara dengan speed internet paling kencang di dunia. Ya. Jadi apa namanya? Saya udah nyobain sendiri di sana. Wah, memang bandwidth-nya luar biasa. Kencang banget. Bukan 4G lagi ya. 9G. 7G. Oke. Baik. Ada lagi pertanyaan? Ada pertanyaan lagi? Silakan untuk orang tua siswa mungkin juga bisa bertanya. Insya Allah kita orang tua yang ikut ya. Di beberapa kegiatan luar negeri kadang orang tua ngikut gitu ya, tapi tidak sampai masuk. Dia ke hotel ya, di hotel di mana gitu ya, sambil ya rekreasi apa gitu ya. Kemarin juga saya ada dapat pertanyaan, kalau orang tuanya jadi international service team boleh nggak? Nah ini pertanyaannya yang agak sulit dijawab. Cuman sebenarnya jadi IST itu kan, kenapa pengen jadi IST? Karena saya yakin orang tua yang nanya itu ya, pengen bisa dekat sama anaknya, maksudnya bisa masuk area perkemahan. Nah, kita khawatir betul sama yang begini, nanti khawatirnya malah pekerjaan pokoknya, komitmennya, tanggung jawabnya sebagai IST ditinggal. Dan yang kedua, jadi IST itu memang harus pramuka. Maksudnya memang dia harus aktif pramuka, jadi memang tahu prinsip dasar, metode, terus bagaimana berinteraksi dengan anak. Kalau bukan pramuka tuh pasti kedetek gitu kan. Kayaknya baru ya gitu kan. Jadi kita bilang nggak usah lah. Jadi biar aja anak-anak kita tuh apa namanya merasakan hidup di luar rumah, jauh dari orang tuanya, dan apa namanya mereka berproses. Toh kita juga masih bisa interaksi kan dengan mereka, misalnya WhatsApp dan seterusnya. Sebenarnya kalau misalnya dari teorinya pendidikan di kepramukaan, misalnya anak nih berkemah nih ya, seminggu nih, Senin sampai Sabtu misalnya. Wah ini udah bagus nih, jadi Senin masuk, terus di grill gitu, Sabtu keluar, nah, mereka pasti ada yang berubah, ada yang berubah. Akan beda kalau misalnya Senin sampai Sabtu, tapi di hari Kamis misalnya, ketemu lagi sama orang tuanya nongkrong gitu, pasti dia tuh kayak balik lagi ke nol, karena apa namanya pikiran-pikirannya langsung kecantol lagi, wah mama, papa, umi, abi, wah kasur di rumah, wah iya, pokoknya langsung acak-acakan lagi. Makanya kalau camp-camp di luar, saya itu apa namanya summer camp itu dilarang dijenguk. Jadi Senin diantar kayak apa handover ya, serah terima gitu kan, kami titipkan anak kami gitu. Nanti Sabtu diserahin balik lagi ke orang tuanya. Nah itu jangan ditengok, kalau ditengok apa ada yang hilang gitu kan. Survive ya. Ya saya apa namanya juga ngalamin gitu, kayak misalnya kalau anak-anak lagi yang keluar, gimana nih, apalagi saya pembina pramuka, ini pembinanya bener apa enggak nih, anak-anak gue aman nggak, jadi kan juga was-was juga, cuman ya udah biarin kan hidup di apa ya jauh dari di luar orang tuanya, tapi kita ingin juga menjamin bahwa ini aman, nyaman, selamat. Nah, kita melakukan apa pola itu. Makanya saya minta kalau bisa Kak Ojit, teman-teman menyelesaikan kursus Safe from Harm yang dulu sempat saya share kan linknya. Nah itu buat wawasan awal gimana sih standar Safe from Harm globalnya itu kan udah saya terjemahin ke
bahasa Indonesia, nanti dapat sertifikatnya sertifikat dari WOSM. Tapi kalau buat Jambore dunia nanti dia ikut lagi tuh Safe from Harm lagi yang memang khusus untuk Jambore dunia. Misalnya contoh ya, tuker-tukeran badge tadi kan Kak Oji ngasih lihat badge kan kita di Jambore Indonesia banyak badge kan itu secara standar nggak boleh orang dewasa tukeran badge sama anak-anak. Nah, kan hal yang di kita kan nggak kita tahu standarnya kan. Jadi orang dewasa sama orang dewasa aja boleh tukerannya, anak-anak dengan anak-anak. Jadi macam-macam tuh yang kita tahu, yang harus kita tahu standar etiknya. Nah itu akan didapat di kursus Safe from Harm itu. Ada hal-hal yang mungkin nggak sesuai sama culture-nya kebanyakan kita di Indonesia, tapi itu menjadi sebuah standar global ya. Nah, seterusnya. Ya Kak Lain. Oke. Ya kita juga pernah ngalamin Kak Lain waktu ada Jambore Jambore Thailand ya. Jadi sekolah-sekolah Islam Thailand itu menghimpun ada satu Jambore sekolah-sekolah Islam ya. Itu karena di Thailand di pinggir pantai ininya itu terjadi badai gitu, luar biasa itu. Badai semua tenda hancur gitu, roboh gitu, terbang gitu. Kecuali tenda kontingen Indonesia gitu. Itu luar biasa. Itu ternyata betul sekali persiapan anak-anak itu secara kapasitas di sekolahnya masing-masing itu akhirnya dengan mudah kita arahkan. Buat tenda yang kuat itu seperti ini gitu. Apabila ada badai segala macam seperti ini. Beda lagi pengalaman yang lain gitu. Mungkin pengalaman buruk gitu ya. Terjadi di Jamsean gitu ya. Jamsean itu ada badai juga sama karena di Terengganu ya kalau nggak salah ya waktu itu ya. Terengganu terakhir. Itu badai juga. Tenda semuanya hilang, habis gitu semuanya gitu. Ini juga terbang semuanya gitu. Ya kita berusaha supaya tendanya tidak roboh dan segala macam, usaha ada yang banjir segala macam gitu ya. Udah tuh karena kita saking sibuknya, besoknya kita hitung jumlah anak hilang 1 gitu ya. Jumlah anak hilang 1 gitu ya. Terus dicari-cari nggak ketemu. Ini siapa nih pembinanya juga dicari. Ini saya nggak tahu di mana nih anak ini gitu ya. Nah, langsung tanya orang tuanya, gitu. Ini ibu pernah menghubungi nggak, gitu? Menghubungi nggak ini anak ini? Iya menghubungi, katanya langsung ngadu, anak itu ngadu bahwa terjadi badai, dahsyat, gitu, cerita dia gitu. Akhirnya si orang tuanya ngebooking hotel. Jadi sebelah kemah itu, perkemahan ada hotel gitu ya, di booking dan kemudian dia jalan ke hotel aja, dia tidur di hotel gitu. Jadi jangan juga sebagai orang tua gitu memberikan kemudahan seperti itulah gitu ya. Dan jadi sangat jadi sebuah cerita yang membuat kita entah bahagia entah sedih gitu ya Allah gitu ya. Kita bingung-bingung ternyata dia lagi tidur enak-enak di hotel gitu ya. Orang tua siswa orang tua tersebut akhirnya kita ingatkan, Ibu, ini sudah tanggung jawab kami. Insya Allah kita sudah bisa menangani. Dan ternyata benar ya. Jadi tenda kami lah yang paling kuat alhamdulillah waktu Terengganu gitu ya, karena kita kerjasama dengan anak-anak ya, bertahankan supaya tidak roboh gitu ya. Tapi anak itu buru-buru telepon orang tua gitu ya. Jadi insya Allah serahkan aja ke kami ya, tinggal Allah yang jagalah kalau terjadi apa-apa gitu ya, insya Allah. Baik sekalian. Oji, ya. Ini ada yang bertanya nih, kalau dirupiahkan berapa pembayaran yang harus dilunasi di bulan Januari? Ya, ini perlu disampaikan ya. Kan sebenarnya depositnya dalam dolar ya, 87 US dollar. Nah, kalau misalnya dalam hal ini Kuartir Nasional belum membuka rekening dolar, jadi silakan transfer di kurs per hari itu. Nah, tapi ini yang perlu disampaikan, mungkin nanti di edaran 3 kita akan sebutkan juga ini. Jika nanti ketika kita teruskan ke panitia Korea, kursnya itu berubah, misalnya lebih mahal, kita akan tagihkan lagi. Tapi kan nggak akan beda-beda jauh ya. Nah sekarang kalau misalnya kurs per hari ini itu nanti beda, kalau misalnya di beda-beda bank itu sekitar 1,2-an. 1,2.
banyak yang udah transfer itu dibuletin 1,3, 1,4, tapi kita nggak masalah, pokoknya transfer angka berbasis kurs per hari itu dalam rupiah nanti diterima. Nanti Warnas ketika akan meneruskan itu akan disampaikan kurs per hari transfer. Nah, kan kalau pas nanti disampaikan, kalau misalnya kelebihan juga akan disampaikan, nanti mungkin dibuletin ke pelunasan yang $300 ya. Ya. Oke. Baik, kakak sekalian. Sekarang pukul 21.46 di tempat saya di Bogor ini. Kalau tidak ada pertanyaan lagi, mungkin dari Kak Adi, dari Kak Siti, dari Kak Bobi itu sudah baru masuk ya. Ada tambahan-tambahannya? Silakan Kak, dari Pinsakonas. Ya, Cukup Kak Uji. Kalau dari kita kemungkinan kita nanti akan buka form awal ya, form online awal. Barangkali yang tidak hadir di sini masih banyak pertanyaan. Kita bikin form Google Form awal, kemudian datanya masuk, kemudian masuk ke dalam grup. Nah, tindak lanjutnya nanti di grup. Masalah tadi pembayaran dan seterusnya, informasi-informasi ada di grup. Insya Allah. Itu Kak Uji ya? Oke, betul. Insya Allah. Nanti insya Allah Kak Adi akan menyiapkan grup itu ya, grup dan aksesnya melalui Google Form ya. Terus Kak Siti juga insya Allah akan menyiapkan surat untuk disampaikan ke ketua-ketua wilayah JSIT dan Pinsakoda. Kita akan mempercepat kerja kita karena waktunya juga kan lumayan ya, sekarang sudah ya sekitar 20 hari lah gitu ya, kurang lebih 20 hari. Mudah-mudahan paling tidak itu sudah transfer untuk mendaftarkan awal gitu ya, pendaftaran awal. Oke, baik Kak, orang tua siswa cukuplah insya Allah ya. Cukup insya Allah. Sekali lagi terima kasih banyak ke Kak Layin. Biasanya kita kalau mau pergi ke luar negeri dengan kontingen yang lebih dari 200 atau 300, itu ada survei terlebih dahulu gitu ya, dari Pinsakonas ke sana gitu ya. Mudah-mudahan kita bisa bareng dengan Kak Layin nanti ke sananya insya Allah gitu ya. Ya bisa bareng nanti. SIT ada yang ikutan di ini pre Jambon itu. Jadi pre Jambore Dunia itu fee-nya $200. Nah, ya. Jambore Dunia yang ini kan $300, ini dia $200. Dia nggak sampai 12 hari, cuman sekitar seminggu kalau nggak salah. Nah, nanti di tengah-tengah pelaksanaan itu kita yang dari Kuarnas akan ada head of contingent meeting, jadi pertemuan Pinkon. Nah, kakak-kakak kan ada di lokasi. Nah, jadi pre-Jambore Dunia itu Prajamdun ya, akan di lokasi yang sama dengan Jamdun. Ya, namanya kan Prajamdun kan, uji coba. Waktunya juga mirip, jadi bukan survei lagi, udah ngerasain camping di sana kalau bisa. Jadi udah tahu iklimnya kan, suasananya gimana. Mungkin siapa tahu nanti kalau saya sampaikan mungkin dari ada SIT yang mau ikutan Prajamdun yang 2022 ini ya. 2022. Saya sampaikan detailnya lagi ya. Oke. Baik, kalian sekali lagi terima kasih banyak atas paparannya. Semoga Kak Layin dan keluarga sehat selalu, dan umumnya teman-teman atau kakak di Kuarnas juga selalu diberikan kesehatan dan motivasi yang luar biasa untuk membimbing kami, khususnya di Sako Pramuka Sekolah Islam Terpadu. Oke, baik kakak sekalian yang hadir dari mulai Sumatera, Kalimantan, Jawa gitu ya, Nusa Tenggara dan segala macam, dari timur ini, Papua apalagi gitu ya, Kak Teguh dengan semangatnya sampai jam segini gitu ya, insya Allah gitu ya. Terima kasih banyak. Insya Allah kita akan bertemu lagi di grup pimpinan Satuan Komunitas Pramuka Sekolah Islam Terpadu khusus untuk layanan Jamdun, insya Allah. Baik, terima kasih sekali lagi dari saya, Fauzi Nahdi, dan ada Kak Adi, ada Kak Siti, ada Kak Bobi. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Kak, pada orang tua juga saya lupa tadi menyampaikan terima kasih banyak pada orang tua Wali ya yang berkesempatan hadir, insyaallah. Syukron Kak Oji. Salam kamu Kak. Salam Kak. Terima kasih Kak Layan, Kakak semua. Terima kasih. Kak Oji, terima kasih. Terima kasih Kak Oji. Ya. Sampai ketemu lagi. Sampai ketemu Kak Perta.